Halo, ketemu lagi di ruang ngobrol. Kali ini kita spesial akan membahas soal arah MCU ke depan atau lebih tepatnya adalah fase 4, Mas Gabe. Ya, fase 4 dari MCU yang sekarang udah mulai rame. Sekarang udah mulai rame karena rilisnya ya kalau saya pribadi sih menganggap Black Widow itu masih bagian dari fase 3 karena itu berkaitan Penghabisan dengan kali ya. ada kan itu prequel jelas ya. Prequel ya, ha. Gitu. Tapi kalau untuk fase 4-nya dimulai dari trailernya Shang-Chi beberapa waktu yang lalu sama yang paling baru ada trailernya The Eternals gitu. Iya. Nah, Mas Gabe, ini kan orang-orang tuh kan banyak bertanya-tanya ya bahwa Shang-Chi ini siapa, terus The Eternals itu siapa. Walaupun kalau kita browsing, searching tuh Pasti ada jawabannya. ada jawabannya, kita ketemu lah. Tapi pertanyaan terbesar orang adalah pada saat terjadinya fase 1 dan 2 dan 3, Iya. mereka itu kemana Pada dan kemana? ngapain. Dan itu kalau soal kita bicara soal cerita ya. Tapi kalau produksinya, behind the scene-nya itu di Marvel, ini kenapa dikeluarin gitu Iya. loh. Kenapa dikeluarin? Kenapa dari sekian banyak yang ada, mereka milih untuk mengeluarkan Eternals maupun Shang-Chi gitu kan? Ya, jawaban kisahnya adalah kenapa enggak. Tapi Kenapa kan enggak, ya. bukan itu yang... Bukan. Yes. Sebenarnya apa yang terjadi Eternals dan Shang-Chi ini adalah kalau saya lihat ya, ini triknya Marvel ya, dan mungkin juga ada semacam persuasi dari Disney Oke. untuk bisa tetap berproduksi Marvel Studios. Oh, melanjutkan, maksudnya ini bahan utamanya ini agak habis. Iya. Agak habis. Let's honestly bilang aja bahwa superhero-nya Marvel itu sebenarnya udah keluarin di penghabisan di Endgame. Oke. Captain America di sini. Karakter utama. Karakter-karakter yang bisa mereka jual selama ini Yes. itu udah keluar semua di Endgame, ya kan? Sampai Doctor Strange bilang ada lagi nggak itu yang mau keluar gitu kan? Itu udah clue ya? Nah, itu udah clue. Mungkin yang nggak keluar mungkin cuman kayak Ghost, tapi itu kan nggak begitu penting ya. Oke. Tapi yang penting semua udah keluar dari Spider-Man, Doctor Strange, Captain America, Iron Man semua keluar dari situ. Oke. Nah, setelah kekosongan ini lalu what then? Karena kita juga melalui Disney Plus juga diperlihatkan impact-nya habis Blip itu Ya. ternyata ada juga Habis gitu. Blip, habis Endgame ya? Habis Endgame tuh ternyata orang-orang muncul lagi, lalu timbul kekacauan dan lain sebagainya, termasuk ke ekonomi. Nah, itu yang kemudian disambung-sambungkan, ya, Oke, disambung-sambungkan oke. sama Marvel untuk bisa melangkah ke fase 4 yang sekarang digawangi sama Shang-Chi dan The Eternals. Memang kalau disebut bahwa Black Widow itu bagian dari fase 4, betul dia bagian dari fase 4, tapi hanya secara kronologis. Kronologis rilis film. Rilis filmnya ya. Kalau secara penceritaannya kan dia malah mundur kan jauh. Jadi oke. lebih belong ke fase 2 atau 3 lah. Sementara kalau ada pertanyaan Shang-Chi kemana waktu Blip, salah satu yang paling saya bisa tebak mungkin ikut hilang juga karena dia manusia Ya, biasa gitu kan. Oke. Dan maksudnya ikut hilang di mana setelah dia muncul baru cerita tentang Shang-Chi bergulir. Bergulir karena Shang-Chi itu juga kalau kita Song-Chi lihat kali ya? Shang-Chi itu baru kita kalau lihat di trailernya Mandarinnya bilang gini, Wenwu, saya kasih kamu 10 tahun buat hidup bebas, kamu ngapain aja. Kan berarti selama masa Endgame itu dia bukan hero. Oke. Dia cuma tukang parkir atau karaokean gitu kan. Orang aja lah. Orang aja gitu, makanya nggak direkrut sama Doctor Strange gitu. Tapi Karena ini bukan Mandarinya Ben Kingsley kan? semoga nggak lagi. Tapi walaupun kalau dia keluar saya seneng. Stop itu. Penampilannya bagus bro. Bagus. Kecuali pas dia lagi santai. Nonton bola itu. Oke, tadi menarik Mas Gabe bahwa dalam tanda petik dirimu tadi bilang secara produksi ini juga ada unsur ngakalin kan, Ya. supaya produksi film-filmnya MCU atau film-filmnya produksinya Disney atas dasar Marvel Marvel itu terus berjalan kan Pasti, gitu. ya, ha-ha. Oke lah, kita paham teman-teman bahwa dalam dunia bisnis besar, apalagi ini kita bicara soal Korporasi gitu korporasi ya. besar, bioskop, film gitu kan nggak boleh berhenti. Kalau kita misalnya rehat misalnya 2-3 tahun penontonnya hilang. Betul. Gitu ya kan? Itu yang paling berat Mas Bagas. Oke. Dan itu sudah pernah terjadi sama yang namanya Harry Potter. Ketika Harry Potternya itu berhenti di Deathly Hallows, ya kan? WB Karena udah nggak ada. Karena udah nggak ada lagi kan, nggak ada novelnya lagi. Tapi WB masih pingin nih ngangkat nih, gitu kan? Akhirnya dikeluarkanlah Fantastic Beasts, ya kan? Padahal secara kronologis Fantastic Beasts mundur, ya kan? Lebih bagus Fantastic Four sebenarnya. Bukan ya? Saya juga mau. Jadi hilangnya fans
Karena kan juga mereka tambah tua. Iya, Kemudian iya, apa iya. pikirannya juga udah bukan Harry Potter lagi. Untuk bisa mendapatkan fans-fans Harry Potter ini balik ke Wizarding World, WB setengah mati. Iya. Fantastic Beasts itu nggak, kalau dibandingin sama Harry Potter nggak seberapa Mas Yan. Iya, iya, iya. Saya sendiri sih nggak nonton sih Fantastic Beasts karena memang nggak. Tapi kerasa ya kan, Iya, kerasa iya. bahwa yang namanya gap itu berakibat kehilangnya fans itu terasa. Disney sebagai perusahaan gede ya kan, nggak mau dong. Yes, yes. Ya, oke lah, kita paham di luar sana ada yang bilang, dan ini nggak salah bahwa Nggak salah. kita pun pernah bahas ini panjang lebar bahwa ini salah satu yang harus dilakukan dalam upaya milking Iya. sesuatu yang memang masih bisa dikeluarkan gitu. Karena memang tujuannya adalah hidup jangka panjang kan. Kamu pernah bilang kayak gini Mas Bagas, kamu tuh pernah menggunakan istilah, Kita kan baru ketemu hari ini. kita sebelumnya nggak pernah kenal ya. Kamu pernah menggunakan istilah waktu itu apa ya, sustain of disbelief apa ya kalau nggak salah. Jadi gimana caranya biar orang itu bisa tetap mengikuti walaupun kita tahu itu bohong-bohongan. Iya, iya, iya. Ya kan? Iya. Dan Ada skenarionya. ada skenarionya. Tapi mereka tetap melakukan, tetap mereka melakukannya karena apa? Ada satu hal yang mereka nggak mau hilang. Dalam hal ini adalah revenue dari penonton. Ya. Sampai kalau kita lihat di video yang sebelumnya ya, sampai Marvel pun ngeluarin video See You at the Cinemas. Oke. Ya kan? Dengan flashback Iya, film-film flashback sebelumnya, film sebelumnya ya. Artinya gitu. memang sangat berat untuk kalau harus tidak mengaitkan Ha-ha. film-film MCU fase 4 dengan yang Kalau dengan yang sebelumnya, Sebelumnya. berat banget. Sampai di trailer Eternal aja harus disebutin tuh name Yes. drop Captain dan Iron Man. Iya, iya, Yang iya. kemudian jadi pertanyaan, lah kalian selama ini kemana aja gitu Iya, kan? iya, iya, iya. Itu bumi diserang apa Chitauri di New Yes, York yes, ya kan? Ultron datang. Iya. Kemana aja gitu. Tapi gini Mas Gabi, kalau saya sih MCU itu kan sudah berjalan kalau sampai saat ini mungkin lebih dari 10 tahun ya. Oh iya, Kalau udah. sampai saat Udah ini kan 13-an tahun. Iya, dengan Disney Plus segala macam. Tapi maksudnya kalau saya sih percaya melalui Kevin Feige ataupun tidak, MCU itu udah punya formula dagang Ya. di mana orang yang nggak tahu superhero, orang yang nggak ngerti sci-fi segala macam terus tiba-tiba diajakin temennya, saudaranya, pacarnya, istrinya, suaminya nonton Eternals, anggaplah Eternals. Setelah nonton tuh mereka bilang filmnya bagus. Iya. Mereka nggak ngerti itu tuh apa. Heeh. Nah, Nggak harus tahu. bahkan nggak harus tahu. Marvel pengennya tahu, Iya, tapi kan Marvel. memang keterbatasan ya. Maksudnya apalagi kita di Indonesia, Iya. yang di Amerika Serikat aja Belum belum tentu tahu, iya. Nah, maksud saya adalah Marvel sudah punya formula itu, gitu loh. Jadi buat saya Eternals itu secara cerita, secara tampilan, secara suguhan, entertaining itu jelas. Jelas. Masalahnya memang kita nanti akan melihat atau mungkin akan terbukti jelas yang nonton Eternals itu apakah juga penonton Infinity Wars dan Endgame. Itu dia. Gitu kan. Itu dia. Pertarungan terbesarnya di situ kan. Betul. Jadi mungkin teman-teman yang biasa nonton film Marvel dan ngelihat trailer Eternal sama Shang-Chi mungkin selalu menemukan hal ini beda sama film-film Marvel sebelumnya. Kok kayak gini Kok sih? kayak gini ya? Kok kayak gini ya? Bahkan di komen di YouTube mungkin kalian bisa lihat, wow, so different, wow, so different. Ini dia, guys. Yang kemungkinan adalah saya nggak tahu apakah ini karena mengakali superhero fatigue apa nggak. Tapi teori saya selalu mengatakan bahwa ini adalah langkahnya Marvel untuk sekali-kali nggak bikin superhero. Mencoba untuk tidak selalu superhero maksudnya gitu kan. Aneh kan? Iya, iya. Orang kan selalu mengaitkan Marvel dengan produksi film superhero. Tapi kalau kalian lihat Shang-Chi, itu lebih mirip kayak filmnya Donnie Yen. Ya, film fight Film fight Hong Kong gitu, Iya, film iya, yang iya. biasa Dan saya suka itu. jagoannya polisi ya kan, Iya. terus ngejar apa mafia biasanya kayak gitu. Iya, iya, So Simon Yam biasanya. saya mendiam atau sama Erisang atau sama Hong. Erisang. Tapi ya itu secepatnya itu gitu loh. Iya, iya. Kok mau bikin kayak gitu? Kemudian oke lah ada hewan-hewan fantasinya, tapi iya. itulah the Marvel side-nya dari film Hong Kong ini gitu Yes, loh. meskipun MCU juga pasti aware bahwa kalau ini sukses, maka Terus singanya tuh. maka pendapat orang di luar sana atau respon orang penonton akan melihat bahwa ya ternyata Marvel cuma bisa bikin film superhero sampai Endgame misalnya ya. Iya. Tapi kan bagi perusahaan yang penting sekali lagi revenue kan. Revenue. Karena mau gimana pun ya, itu tetap bisa dicantolkan ke dalam Marvel Cinematic Universe. Oke. Eternals, dia nge-name drop Captain America dan Iron Man. Yes. Shang-Chi nggak nyebutin sama sekali. Yes, yes. Mungkin satu-satunya yang menautkan Shang-Chi dengan MCU sebelumnya ya Mandarin. Ten Rings itu aja. Logo itu sudah ada sejak Iron Man pertama. Dari Iron Man pertama keluar di Ant-Man, keluar di Doctor Strange.
itu udah familiar banget. Ibaratnya kalau nanti misalkan ada film karakter baru ya, katakanlah siapa yang belum keluar, Moon Knight, oke ya, Iya, iya, Moon Knight iya. yang belum keluar, musuhnya Roxxon, masuk akal nggak? Oh, oke, oke. Karena ada perusahaan yang udah Iya, familiar iya, kan sama iya, sebelum-sebelumnya. Oke, Nah, oke. the thing is, Eternals man, Eternals tuh kan kalau kita lihat lebih mirip kayak film fantasi pak ya, apa ya? Bener. Banyak yang bilang kayak Maleficent gitu-gitu loh. Iya, Jadi iya kan? apa ya? Kira-kira. Dongeng gitu kali ya? Yes. Fairy yes, tale gitu ya. fairy tale. Nah, Karena nggak topengan nggak topengan dan mereka pakai baju. dan tidak di kota, tidak ketemu, belum Iya, kelihatan belum. bertemu dengan berinteraksi dengan warga-warga kota-kota besar gitu. Walaupun sekarang banyak yang bilang teori bahwa sebenarnya Eternals itu baru keluar sekarang karena dua punggawanya Marvel Cinematic Universe, yang satu mencerminkan kesempurnaan fisik dan moralitas manusia. Oh, oke. Si Captain America itu mati. Tangan dan- kanannya Tuhan. ya kan, The Boy Scout. Dan satunya lagi adalah apa namanya, yang melambangkan curiositas, keingintahuan manusia dan kemajuan teknologi. Mati juga gitu. Yaitu Tony Stark. Kalau salah satu dari dua itu mati, oke lah, masih bisa apa. Tapi ini kosong carry sama along. sekali. Tapi ini kosong sama sekali. Padahal Eternals kalau Anda lihat di trailer, mereka bilang kita nggak membantu manusia. Mereka bikin pengairan, mereka bikin wonder Jadi gitu. ini mungkin analoginya, meskipun nggak terlalu tepat, tapi analoginya kalau kita pindah ke dunianya, universe-nya Star Wars tuh, Darth Vader mati, tapi Luke udah nggak mau jadi-jadi lagi. Iya. Terus ngapain? Harus muncul film baru. Harus muncul film baru. Oke. Ya kan? Memang Eternals punya Prime Directive untuk nggak ikut campur. Prime Directive itu Star Ya. Trek banget. Jadi untuk nggak ikut Beda, campur Pak. di urusannya manusia ya. Iya. Apalagi ketika mereka merasa bahwa masalah Chitauri masih ada Captain America, masalah Ultron dan seterusnya sampai Endgame pun masih ada Iya. keduanya. Tapi begitu keduanya hilang, Saat manusia nggak ada yang ngurusin, nah ya itu mereka kan. turun, maksudnya Mereka- gitu kan. Maksudnya gitu. Dan di komiknya Eternals-nya si siapa, Neil Gaiman, kebetulan memang mereka dihapus memorinya. Sampai Icarus tuh dikira gelandangan. Dikira orang gila, dia jongkok di pinggir jalan dikasih koin sama orang. Dia bilang saya bisa terbang, saya bisa keluar sinar dari mata saya. Tapi ya siapa yang percaya sih orang kayak gitu kan. Oke. Nah, seperti Jadi itu. gitu teman-teman, mungkin kalau Itu arahnya ya. Itu arahnya. Jadi kita hanya bisa menebak-nebak, memprediksi. Tapi saya rasa sih emang ke arah situ. Ini Marvel lagi bingung juga kalau DC dengan Warner Bros-nya udah angkat tangan, kalau Marvel tuh masih ada harapan, tapi memang rumit Memang sekali. sangat, iya. Amunisinya habis, yang bagus-bagus itu habis. Itu dia. Kalau mau dimunculkan bentuk cameo segala macam, nanti orang-orang bilang maksain lagi. Jadi memang repot. Kita hanya bisa berharap bahwa suguhannya tidak Membosankan ya, membosankan. atau mengecewakan. Yes. Karena sebenarnya kalau kita bicara amunisi, Marvel punya, tapi nggak mungkin dikeluarin sekarang. Benar. Fantastic Four dan X-Men mereka masih Itu kalau dikeluarin sekarang, filmnya nggak bagus. mungkin flop ya. Mungkin flop karena itu Butuh build up perancangan yang luar luar biasa. biasa. Oke, kalau gitu kita lanjutin obrolannya di ruang ngobrol yang berikutnya, Mas Gabe. Makasih Mas Bagas. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Makasih yang udah nonton. Kalau ada yang teman-teman pengen kita bahas, mau sesulit apapun itu, yang penting berkaitan dengan dunia superhero, science fiction, film, komik, video game segala macam, Silakan komen. di komen Ya. gitu. Nggak perlu subscribe, nggak apa-apa, tapi yang penting tonton dan share ya. Iya, itu Thank yang paling you. penting. Bye.